Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas kami dengan judul Perencanaan Intervensi Gizi terhadap Penanganan Masalah Gizi Stunting, yang disusun oleh kelompok kami yang beranggotakan dengan saya sendiri dan rekan saya, Anisti Miranti, Lia Puji Lestari, Faradila Julianti, Mina dari Latul, dan Zelvira Paramita. Di sini kami akan membahas 8 outline. Yang pertama itu definisi stunting, yang kedua prevalensi stunting di Indonesia, yang ketiga dampak stunting, yang keempat faktor resiko stunting, yang kelima pendekatan intervensi gizi stunting terintegrasi, yang keenam pendekatan multi intervensi stunting, yang ketujuh evaluasi dan keberlanjutan program penanganan stunting, dan yang terakhir, tantangan program penanganan stunting. Next. Definisi stunting pada outline pertama, stunting adalah kondisi panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur pada anak balita. Akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan atau disingkat dengan 1000 HPK. Kekurangan gizi dapat terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah anak lahir, tetapi akan baru nampak setelah anak berusia 2 tahun. Stunting adalah sesuatu kondisi di mana anak balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang dari teman di usianya. Menurut Kemenkes Republik Indonesia, balita stunting memiliki nilai Z-score kurang dari min 2 SD atau standar defisiensi itu stunting, dan kurang dari min 3 SD adalah sangat-sangat stunting atau sangat-sangat pendek. Ada prevalensi stunting. Hasil riset kesehatan dasar tahun 2013, prevalensi stunting di Indonesia mencapai 37,2%. Berdasarkan pemantauan gizi tahun 2016, mencapai 27,5%. Sedangkan WHO memberikan batasan untuk stunting adalah kurang dari 20%. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan yang tidak maksimal dialami oleh sekitar 8,9 juta anak di Indonesia atau 1 dari 3 anak mengalami stunting. Selain itu, lebih dari 1/3 anak berusia di bawah 5 tahun di Indonesia tinggi badannya di bawah rata-rata. Outline yang ketiga itu dampak stunting. Menurut WHO, stunting dapat menyebabkan perkembangan kognitif, kecerdasan, motorik, dan verbal berkembang secara tidak optimal, peningkatan risiko obesitas, dan penyakit degeneratif lainnya, peningkatan biaya kesehatan, serta peningkatan kejadian kesakitan dan kematian. Anak yang memiliki tingkat kecerdasan yang tidak maksimal akibat stunting pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kemiskinan dan memperlebar ketimpangan di suatu negara. Selanjutnya, outline yang keempat, ada faktor-faktor risiko stunting. Yang pertama itu hubungan karakteristik keluarga dan kejadian stunting. Faktor risiko yang berhubungan dengan stunting adalah tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan ibu tentang gizi dengan kejadian stunting. Hal ini disebabkan oleh tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh faktor-faktor keluarga lainnya, seperti pekerjaan atau pendapatan keluarga, pendidikan orang tua, stabilitas rumah tangga, dan kepribadian orang tua. Yang kedua, ada hubungan penyakit infeksi, berat badan lahir, pemberian ASI, imunisasi dasar pada kejadian stunting. Rata-rata durasi sakit balita lebih dari 3 hari per episode sakit memiliki hubungan yang bermakna dengan kejadian stunting pada anak. Frekuensi penyakit infeksi atau ISPA dan diare tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan kejadian stunting pada anak. Stunting tidak hanya dipengaruhi oleh frekuensi penyakit infeksi,
tetapi juga dipengaruhi oleh durasi penyakit infeksi dan asupan nutrien selama episode penyakit infeksi tersebut. Berat badan lahir memiliki hubungan yang bermakna dengan kejadian stunting. Faktor berat badan lahir rendah atau BBLR merupakan resiko yang paling dominan terhadap kejadian stunting pada anak balita. Yang ketiga, ada hubungan karakteristik gizi dengan kejadian stunting. Masa awal anak-anak ditandai dengan pertumbuhan yang cepat atau growth spurt. Mencukupi kebutuhan asupan energi yang adekuat merupakan hal yang sangat penting bagi anak. Energi tersebut bersumber dari makronutrien seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Terdapat perbedaan tingkat kecukupan antara asupan energi yang signifikan antara balita stunting dan non-stunting. Disebabkan tingkat asupan protein dipengaruhi oleh kemampuan metabolik masing-masing host membutuhkan kajian lebih lanjut tentang pengaruh diversitas genetik terhadap asupan protein. Outline yang kelima yaitu pendekatan intervensi gizi stunting terintegrasi. Pada outline kelima dijelaskan yang pertama itu ada meningkatkan akses terhadap gizi yang baik. Pendekatan ini melibatkan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaan makanan bergizi, terutama bagi keluarga dengan anak-anak yang rentan terhadap stunting. Hal ini dapat dilakukan melalui program pemberian makanan tambahan, distribusi makanan, atau pemberian bantuan pangan kepada keluarga dengan anak stunting. Yang kedua itu ada peningkatan akses terhadap gizi yang baik. Pendidikan gizi dan perawatan anak melalui pendekatan ini dilakukan edukasi kepada ibu dan keluarga mengenai pentingnya gizi yang seimbang dan cara pemberian makanan yang sehat kepada anak. Selain itu juga penting untuk memberikan informasi tentang perawatan anak yang baik, termasuk praktek ASI eksklusif, pemberian makan pendamping ASI yang tepat, dan perawatan kesehatan yang diperlukan. Yang ketiga itu ada perbaikan sanitasi dan kebersihan. Stunting sering terkait dengan masalah sanitasi dan kebersihan yang buruk. Oleh karena itu, pendekatan ini mencakup upaya peningkatan akses terhadap air bersih, fasilitas sanitasi yang memadai, dan perilaku hidup bersih dan sehat. Promosi kebersihan, tangan, pengolahan air minum yang aman, serta sanitasi yang baik di rumah dan masyarakat dapat membantu mengurangi risiko infeksi dan penyakit yang berkontribusi pada stunting. Yang keempat itu ada pemantauan pertumbuhan anak. Pendekatan ini melibatkan pemantauan secara teratur terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Dengan memantau pertumbuhan anak secara rutin, dapat diidentifikasi dini adanya tanda-tanda stunting dan tindakan dapat diambil segera. Pemantauan ini dapat dilakukan oleh petugas kesehatan seperti ahli gizi, puskesmas, atau posyandu. Yang kelima itu ada kolaborasi antara sektor. Pendekatan terintegrasi juga melibatkan kolaborasi antar berbagai sektor terkait seperti kesehatan, gizi, pendidikan, sanitasi, dan pembangunan ekonomi. Melalui kolaborasi ini, program dan kebijakan yang holistik dapat diimplementasikan untuk mengatasi stunting secara efektif. Pendekatan multi-intervensi stunting yang pertama itu ada pendekatan lintar sektor, melibatkan berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, pertanian, dan sanitasi dalam mengatasi stunting, misalnya meningkatkan akses air bersih dan sanitasi yang baik, serta meningkatkan akses ke pelayanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas. Yang kedua itu ada pendekatan berbasis komunitas, melibatkan komunitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan intervensi. Dalam hal ini, program dapat melibatkan peran aktif ibu, tokoh masyarakat, dan lembaga masyarakat setempat dalam mengatasi stunting. 3. Peningkatan kapasitas. Meningkatkan kapasitas para penyedia layanan kesehatan dan petugas lapangan dalam mengidentifikasi, mencegah, dan mengolah stunting. Pelatihan dan pendidikan kontinu dapat diberikan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam memberikan intervensi yang efektif. Yang keempat, ada pemantauan dan evaluasi berkala.
Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap intervensi yang dilakukan untuk memastikan efektivitasnya. Hal ini membantu mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan program yang ada, serta memberikan dasar untuk melakukan perbaikan dan perubahan kebijakan jika diperlukan. Pendekatan multi-intervensi stunting. Pendekatan lintas sektor. Melibatkan berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, pertanian, dan sanitasi dalam mengatasi stunting. Misalnya, meningkatkan akses air bersih dan sanitasi yang baik, serta meningkatkan akses ke pelayanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas. Yang kedua, pendekatan berbasis komunitas. Melibatkan komunitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan intervensi. Dalam hal ini, program dapat melibatkan peran aktif ibu, tokoh masyarakat, dan lembaga masyarakat setempat dalam mengatasi stunting. 3. Peningkatan kapasitas. Meningkatkan kapasitas para penyedia layanan kesehatan dan petugas lapangan dalam mengidentifikasi, mencegah, dan mengelola stunting. Pelatihan dan pendidikan kontinu dapat diberikan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam memberikan intervensi yang efektif. Yang keempat, ada pemantauan dan evaluasi berkala. Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap intervensi yang dilakukan untuk memastikan efektivitasnya. Hal ini membantu mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan program yang ada, serta memberikan dasar untuk melakukan perbaikan dan perubahan kebijakan jika diperlukan. Evaluasi dan keberlanjutan program penanganan stunting. Evaluasi dan keberlanjutan program penanganan stunting penting untuk memastikan efektivitas dan keberhasilan upaya yang dilakukan. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu dievaluasi dan diperhatikan untuk menjaga keberlanjutan program penanganan stunting. Yang pertama ada evaluasi dampak program. Melakukan evaluasi terhadap dampak program penanganan stunting terhadap prevalensi stunting di komunitas atau populasi target. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan membandingkan data sebelum dan setelah program dilaksanakan serta memantau perubahan angka stunting dari waktu ke waktu. Kemudian ada evaluasi pelaksanaan program. Mengevaluasi sejauh mana program penanganan stunting dilaksanakan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini mencakup penilaian terhadap ketersediaan sumber daya, kualitas pelaksanaan intervensi, kepatuhan terhadap pedoman dan protokol, serta partisipasi dan dukungan dari stakeholder terkait. Yang ketiga, ada evaluasi monitoring dan evaluasi atau MNE. Menilai keefektifan sistem pemantauan dan evaluasi yang digunakan dalam program penanganan stunting. Evaluasi ini melibatkan penilaian terhadap pengumpulan data, pemantauan pelaksanaan program secara berkala, dan analisis data untuk menginformasikan pengambilan keputusan dan perbaikan program. Yang keempat, ada evaluasi partisipasi dan keterlibatan stakeholder. Mengevaluasi tingkat partisipasi dan keterlibatan stakeholder dalam program penanganan stunting, termasuk pemerintah, lembaga kesehatan, masyarakat, dan sektor terkait lainnya. Evaluasi ini membantu mengidentifikasi kekuatan dan tantangan dalam melibatkan stakeholder. Selanjutnya yang kelima, keberlangsungan finansial. Mengevaluasi sumber pendanaan program penanganan stunting dan mencari cara untuk menjaga keberlanjutan finansial program secara jangka panjang. Ini termasuk melibatkan pemerintah, lembaga donor, dan sektor swasta untuk berkomitmen dalam menyediakan dana yang cukup untuk melanjutkan program penanganan stunting. Yang keenam, keberlanjutan kelembagaan. Mengevaluasi keberlanjutan struktur kelembagaan yang dibentuk untuk melaksanakan program penanganan stunting. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap peran dan tanggung jawab lembaga, kemampuan sumber daya manusia, koordinasi antar lembaga, dan mekanisme pengambilan keputusan. Yang terakhir, yang ketujuh,
Perbaikan dan adaptasi program berdasarkan hasil evaluasi dilakukan perbaikan dan adaptasi program penanganan stunting secara berkelanjutan, termasuk penyesuaian strategi, intervensi, dan kebijakan berdasarkan temuan evaluasi serta mengidentifikasi inovasi baru untuk meningkatkan efektivitas program. Tantangan program penanganan stunting yang pertama, kesadaran dan pendidikan. Salah satu tantangan terbesar adalah meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya gizi yang baik dan kesehatan anak. Pendidikan yang efektif kepada orang tua dan keluarga mengenai pola makan yang sehat, perawatan bayi dan anak, serta pentingnya asupan gizi yang cukup perlu menjadi fokus untuk mengurangi stunting. Yang kedua, ada akses terhadap pelayanan kesehatan. Akses pelayanan terhadap kesehatan yang berkualitas dan terjangkau menjadi tantangan lain dalam penanganan stunting. Di beberapa daerah terpencil atau miskin, fasilitas kesehatan yang memadai dan tenaga medis yang terlatih mungkin tidak tersedia. Diperlukannya intervensi dalam infrastruktur kesehatan dan pelatihan tenaga medis untuk memastikan semua anak mendapatkan pelayanan yang diperlukan. Yang ketiga, ada ketersediaan pangan. Ketidakcukupan pangan dan kurangnya variasi pangan juga menjadi faktor penyebab stunting. Salah satunya adalah tantangan utama memastikan ketersediaan pangan yang berkualitas dan bergizi seimbang bagi masyarakat, terutama pada keluarga dengan akses terbatas terhadap sumber daya. Diperlukannya program pangan yang efektif seperti pemberian makanan tambahan dan diversifikasi pangan, serta peningkatan akses ke program bantuan pangan. Yang keempat ada sanitasi dan kebersihan. Kondisi sanitasi yang buruk dan kurangnya akses terhadap air bersih dapat menyebabkan infeksi dan penyakit yang dapat berkontribusi pada stunting. Meningkatnya sanitasi dan kebersihan melalui akses yang lebih baik terhadap fasilitas sanitasi dan air bersih, serta peningkatan kesadaran tentang praktik kebersihan yang baik menjadi tantangan penting yang harus diatasi. Yang kelima ada kemiskinan dan ketimpangan. Kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi merupakan faktor utama yang berkontribusi terhadap tingginya tingkat stunting di Indonesia. Ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya seperti pangan, pendidikan, dan layanan kesehatan memperburuk masalah stunting. Tantangan ini memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk kebijakan yang berfokus pada pengurangan kemiskinan dan ketimpangan, serta peningkatan akses terhadap sumber daya yang diperlukan. Berikut adalah daftar pusaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.